Ada sukacita? Amin. Tadi berarti pernah datang yang itu banyak yang jualan perdagangan. Itu kayak berapa ongkos? 15. Jadi yang datang di sini tak traktir ya tadi ya. Satu orang 15 ribu yang gitu. Kayaknya uangnya tapi nggak kawan tak transfer ke Bu Angel. Ya. Siapa? Sama Siriat. Nanti aku bilang Bu Angel. Nanti tak transfer dan besok lah baru makan mie ayamnya ya. Ibu. Terima kasih, Bro. Sama. Kayaknya kalau lainnya udah makan mie ayam tuh enak juga. Dia nggak sih? Yuk, dalam kaidah hari ini judulnya mendukakan Roh Kudus. Pasti teman-teman di sini sudah biasa yang mendengarkan mendukakan Roh Kudus, ya kan? Itu pasti sudah beberapa kali mungkin yang membangun firman datang ke sini menyampaikan itu. Ya, berarti mau mengulangi biar ingat lagi, ya. Oke? Yuk sekarang dibuka di enggak berarti tanya dulu. Mendukakan Roh Kudus itu apa? Dia yang bisa jawab. Apa sih mendukakan Roh Kudus itu? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Ini coba dijawab. Gak ada yang tahu. Tapi tahu kan? Atau mengatakan, ayo kita tahu. Mendukakan Roh Kudus gak tahu. Apa kamu saya tahu pasti? Apa sama sih? Orang Louisiana sama dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, tapi nggak melaksanakan itu mendukakan Roh Kudus. Ya, yuk sekarang dibuka di Efesus 4 ayat 17. Efesus 4. Jadi karena banyak kita bacanya per ayat yang dua dulu terus nanti diulang dari Angga Samosin sampai depan ini ya. Pelan-pelan ya, kita tungguin kok, cari dulu. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 30. Sudah siap? Ini ya, bagi dulu terus nanti ya itu Angga Samosin terus maju di depan ya. Satu ayat ya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan kemudiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kejadian mati mereka. Rasa mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada lawan nafsu dan mengerjakan dengan serata segala macam kemarahan. Lanjut. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Yesus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang ada dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, Supaya kamu dibaharui dalam hukum dan pikiran. Dan menegakkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama Allah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum ada amarah. Lanjut. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. orang yang mencuri janganlah dia membeli lagi,
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun teman perlu, supaya mereka yang mendengarkan itu oleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menuduh gambaran Roh Kudus Allah yang telah memerdekakan kamu dalam hari penyelamatan. Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi kalimat mendukakan Roh Kudus itu ada di ayat 30 ya. Coba diarti ulang. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi itu benar sekali tadi yang disampaikan sama Musil bahwa mendukakan Roh Kudus itu kan mengkhianati Allah. Iya benar. Artinya kalian udah baca nih firman Tuhan yang barusan Efesus 4 ayat 17 ya sampai dengan 30 itu bagus loh kalau kalian ulang ulangi yang ayat pertama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia itu buat malas, membuat malas kita, ya kan? Apa sih? Mau ibadah karena saya masih di dalam lapas, ya harus ikut. Mau nggak mau. Nah itu juga sebenarnya salah satu karena terpaksa ya dari kalian datang ke sini. Ya, seharusnya semangat betul-betul hari ini ada ibadah hampir setiap hari di gereja ini hari ini kan semangat. Jangan merasa terpaksa. Itu sangat benar mendukakan Roh Kudus. Padahal ya yang datang ke sini ini kan sudah meluangkan waktu, ya. Ya saya paham deh kalau ini tadi kan apa katanya bukanya terlambat ya karena berbulan puasa buat itu sangat maklumi lah. Makanya ini yang datang ke sini ini buat kita ini janjian takdir per orang 15.000. Jadi kalau ada yang datang terlambat nggak dapat ya. Besok bulan depan kita lihat. Kalau yang terlambat nggak dapat ayam lah. Oke, ayat kedua. Ayat 18. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka mengarahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu ini anak-anak Tuhan. Kamu ini diberkati. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesalkan. Jadi manusia lama itu harus putus, harus selesai, nggak balik-balik lagi. Kalau manusia lamamu masih kamu sayang-sayang, masih kamu perhatikan, kamu tidak mau menjadi manusia baru, jangan kamu cuma benar-benar keluar masuk.
sudah keluar, tergoda lagi untuk jualan narkoba, kumpul-kumpulan lagi, itu manusia lama balik. Tapi kan cari kok susah tuh lagi. Tapi kan ada pekerjaan yang tidak harus melanggar aturan. Gak cuma melanggar pemerintah loh kalau yang jualan narkoba. Melanggar Tuhan juga. Barang haram yang kamu jual itu. Apakah dia? Dari hasil barang haram. Kalian ini pemimpin keluarga itu akhirnya harus bertanggung jawab dengan istri dan anak. Jadi saya kalau di jalan itu melihat seorang ibu sudah bimbing anaknya terus di belakang ada anak kecil. Pengen nangis loh saya. Suaminya tuh panas. Kok tega seorang ibu ya dok? Saya tuh nggak tega gitu lihat. Jadi makanya saya di sini tuh mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa itu tanggung jawab kalian sebagai seorang suami itu harus membuat istrimu, anak-anakmu tuh hidup layak. Tetapi dengan tidak berbuat jahat. Itu tanggung jawabmu. Pasti uangmu besar di surga kalau kamu bisa memperolehkan anak istrimu. Jadi memang hidup itu gak boleh sembarangan. Manusia yang lama yang jahat, gak jangan kau pelihara. Urusi urusan yang di atas. Ya urusan yang di atas itu apa sih? Ya itu kamu tidak bisa menegakkan Roh Kudus lagi. Kalau urusan-urusan yang di bawah itu kan hanya gini ya. Lapar, gak punya uang ya. Biar cepat menjerit. Biar cepat tikus ini tidak menyelesaikan masalah. Karena saya kasih tahu ya. CCTV itu sekarang di mana-mana. Kalau mau berbuat kejahatan itu kelihatan. Yes. Kadang tuh orang yang nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang tahu. CCTV itu sekarang di jalan di mana-mana tuh bisa gitu loh, dicari, dilihat siapa saja yang berbuat, siapa saja yang berlaku tuh bisa. Kalian walaupun di lapas dengar nggak sekarang ini sedang terjadi apa? Tahu? Ada TV dong. Ada. Perang bu. Perang loh sekarang. Gimana? Lu banyak belanja, nggak akan kayak lupa karena keras gitu. Suaranya nggak sampai ke Amerikan. Iya. Sampai nggak boleh keras sekarang gimana Pak? Oh, disuruh kerasin suaranya. Oh disuruh keras. Oke. Iya. Ya. Lebihnya ini. Tes. Baik, ya. Ya. Dibuka. Ini didengerin dari mana sih? Oh, ya. Jadi saya ulangi tadi. Ada apa tadi? Perang. Perang loh. Perang dunia ketiga loh. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Tahu-tahu. Ya kita nggak tahu. Nggak ngerti. Nasib kita. Jangan sampai saat perang terjadi, firman Tuhan ini semua dihanguskan, kamu nggak ngerti apa-apa. Oleh sebab itu, dipelajari, dimengerti. Jadi saat nanti semua ini hancur, hatimu ini loh, masih ada firman Tuhan, masih ada Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Manusia yang benar. Terus kamu ingat, ngeri perang. Ya, pemimpin Irak yang meninggal itu kan sangat-sangat terkenal ya, luar biasa loh. Yang meninggal nggak cuma beliau, anak, cucunya, menteri pertahanannya, sama lagi ya, kasatnya, kepala angkatan darat itu juga ikut meninggal. Didikannya Israel itu kan luar biasa ya, tepat sasaran. Entah berarti tidak memihak manapun yang nggak tahu ya. Saya kan orang-orang biasa, itu cuma mendengar beritanya. Ini ngeri sebenarnya. Kalau kalian nggak dekat sama Tuhan. Ya jadi seperti butiran debu
remahan rengginang itu nggak ada gunanya. Tetapi kalau kalian mengerjakan firman Tuhan, ini yang nggak perlu dihafalin, semakin dimengerti. Jadi saat terjadi apa-apa, semua hancur, semua halus, kamu sudah paham firman Tuhan. Ya, lanjut ya. Tadi ayat 23 kayaknya. Oke, yaitu bahwa kamu berhukum dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang jualan narkoba, janganlah menjual narkoba lagi. Orang penipu, janganlah menjadi penipu lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Loh, ini ada lagi firman Tuhan. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalian ini diminta sama Tuhan untuk bekerja keras supaya kalian bisa memberkati orang lain. Ini ada ya semua terjelas di firman Tuhan. Berarti nggak asal ngomong ya. Yang mencuri tidak boleh curi lagi loh. Yang jualan narkoba nggak boleh jualan narkoba lagi. Yang jadi kurir nggak boleh jadi kurir lagi kalau sudah jadi manusia baru. Amin ya. Kira-kira setelah beberapa bulan, beberapa tahun berada di sini tuh, teman-teman di sini tuh gimana sih? Apakah sudah jadi manusia baru? Apakah belum? Apakah suam? Apa gimana aja? Ada yang mau kasih pernyataan? Mau nggak? Nah semuanya boleh dari depan lah sekarang, dari di belakang terus ya, angga ya, udah. Ya dari depan. Siapa kamu namanya? Kok ya Bu Andi ya? Oh Mary. Oke Mary. Oke Mary. Selama di sini sudah belum menjadi manusia baru. Kira-kira apa suara? Hah? Saya bilang belum. Hah? Belum. Belumnya karena apa Mary? Kamu masih ada sakit hati, masih ada kepahitan? Tentang saya belum banyak wanita apa ini Al-Quran. Kenapa belum? Menunggu apa, Bang? Menunggu Quran dunia keempat? Kata orang dunia ketiga loh. Menunggu apa nih kira-kira coba? Jadi menunggu apa sih? Apa waktunya belum tepat? Belum tepat. Apanya yang belum tepat? Kurang apa gitu? Tuhan itu kurang lama menunggu apa gitu? Kurang bagaimana itu Tuhan berbuat atas sendiri? Kurang apa? Tuhan kurang apa? Ini Tuhan datang loh. Tadi rambutnya Tuhan hadir di sini loh. Ini Tuhan datang loh dengerin Ferry loh. Kira-kira apa? Ya kadang saya kalau ibadahin kadang saya itu kadang Habis itu lupa. iya panas sekali itu gue kenal. Tergoda iblis tadi loh, ada loh di sini tadi kata-kata iblisnya ada tadi. Nah, tergoda iblis Mary namanya. Jadi iblis itu dikasih tahu Bu Andi ya. Iblis itu paham loh firman Tuhan. Dia tahu dia karena kan saat Tuhan Yesus menjelang prapaskah di padang gurun, itu kan iblis itu ngerti firman semua. Tapi jangan salah, Tuhan Yesus juga lebih ngerti ya nggak sih? Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis. Itu loh tadi. Kalau kamu nanti setelah ini selesai buat pulang sama Bu Sayonggo pulang, kamu keluar dari gereja itu kamu ngomong, ada yang tertulis iblis. Aku harus jadi manusia baru. Jadi kata-kata menjadi manusia baru itu bukan sekedar
apa ya, kata-kata kosong yang diajari buat itu tapi ada di firman Tuhan, ada di Efesus 4. Ini bilang gitu ya. Oke kan? Janji kan? Catat dulu sama Tuhan. Ya lanjut. Aku apakah sudah menjadi manusia baru? Saya telah proses. Proses ya. Lalu kita berusaha tapi kadang kita membantah lemah dan gagal. Lemah dan Gagal. gagal. Ya. Nah, Jadinya kita, tapi saya mau saya ini pasti kita berusaha terus. berusaha terus. Gagalnya lama-lama sih aku kalau bilang. Because apa itu loh? Kok bisa gagal itu kenapa gitu loh? Tantangan Pikiran enggaknya. plan. Pikiran. Ya. Ada tak tulis juga loh. Ya. Nggak boleh ada pikiran siang-siang. Ya. Ada juga. Jadi ini Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu coba deh. PR buat kalian semua. Diulang-ulang. Itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang kita jalani di hidup ini. Ya kan? Terus? Jadi dalam ulang nikah, Gimana Mas? Ada yang mau diomongin lagi? Oh foto ya kan. Yuk. segala pemerintah saya kira ini yang memperbaiki. Terus gimana? Jadinya kita akan betul menjadi manusia baru. Kalau lama karena bagaimana lagi dengan kita orang besar juga. Kalau kita ini boleh kita setengah atau membaca mereka ini. Jadi menurut saya kalau ini untuk luar masih tidak mengenai salah. Sama udah Itu ya udah kan berarti berulang kali sudah pernah ngajari bahwa Amsal 4 ayat 23. Apa itu? Apa harusnya kamu? Ya, kalau tinggi lah, Harus menjaga, makanya tadi saya berarti pesan sama Anda keluar dari gayanya hatimu ini loh. Bilang sama iblis, please ada tertulis loh, please aku nggak boleh punya pikiran sia-sia, aku harus menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Ya mau perang kelima ke 7 ke 10, kalau kalian nggak waspada ya itu tadi hanya jadi pikiran kekurang kemungkinan itu tadi sia-sia gitu. Oke, aku sih berusaha terus ya belajar ya. Yuk lanjut ke Mas. Lagi proses ya. Oke, ditunggulah prosesnya sama Tuhan. Memang buat itu kadang juga gagal. Kadang saat lapar, terutama saat capek, kadang emosi, masih emosi gue. Tetapi ya itu lagi, segera sadar, segera minta ampun. Karena kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita lupa minta ampun, terus-menerus berbuat dosa, itu juga sama namanya mendongakkan Roh Kudus. Oke? Lanjut setelah Mas. Entah apa punya? Iya kan? Oh anugerah. Oke, anugerah terindah. Anugerah gimana? Mencoba meninggalkan manusia lama. Mulai mencoba. Anugerah berapa lama di sini? Harus 1 tahun ya. Anugerah berapa tahun? 13 ya. Lumayan. 1,5 tahun. Tapi kamu sudah selesai dong dari diri. Kamu selesai dari siluman sakit dari ini. Masih ada? Gitu. Percaya. Memang rasa kecewa, rasa sakit hati itu iblis itu senang sekali menancapkan paling dalam di dalam hati. Jadi semua orang tuh pasti merasakan sakit hati. Saya dalam menjalani rumah tangga dengan suami saya itu ya ada yang luka ditancapkan suami saya ke saya. Tetapi ya saya memilih memaafkan.
saya memilih melupakan. Jadi begitu berganti hari yang kemarin saya lupa, walaupun itu menyakitkan. Mungkin saya juga melakukan hal sama kepada pasangan saya atau kepada teman saya, atau mungkin saya tanpa sengaja menyakiti hati teman saya itu yang setia. Mungkin, tapi dalam berdoa, dalam bersekutu dengan Tuhan, sampaikan saja sakit hatimu tuh kamu ucapin terus, Tuhan aku sudah selesai Tuhan dengan si A. Memang Tuhan, apa yang dilakukan dia menyakitkan sekali Tuhan, tetapi aku gak mau ini lagi. Jadi kalau kamu gak berani ngomong kayak gitu, anugerah, kamu akan posisinya di situ terus, gak ada progres. Jadi sebenarnya doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan itu sungguh dahsyat ya. Sederhana tapi dahsyat. Ya kan? Di bumi seperti di dalam surga. Itu seharusnya walaupun kamu sedang di dalam lapas, kamu harus bisa menikmati hidup seperti di dalam surga. Bisa anugerah. Yakin bisa. Asal hatimu beres. Hatimu selesai. Sudah mengampuni. Jadi gimana sih tuh caranya hidup di dalam lapas kok seperti di dalam surga? Ya kita nggak tahu. Ada aja nanti. Pengen makan sate. Tiba-tiba ada itu loh. Mungkin nggak punyanya kita. Sedikit pun yang kita minta. Berbagilah dengan sesama. Amin. Saya kasih contoh ya. Minggu yang lalu tuh saya makan sama suami saya, terus suami saya ketemu temennya. Suami saya bilang, mah itu yang meja sana nanti kamu bayarin siangnya. Cakep, ngapain gitu loh. Maksudnya makan ya makan aja gitu nih. Seorang ibu gitu ya, suka pelit kan. Ini bayarin gak Pak? Tahu nggak? Saya bayarin dia ini cuma 100 ribu. Jadi sudahlah, saya pikir ya sudahlah suami saya bayarin lagi. Seminggu yang lagi ini dari minggu kemarin saya makan. Anak saya minggu ini yang agak ya saya mahal lah ya kalau makan itu sekali makan 500 menurut saya mahal. Saya mikir gini, wah besok lagi nggak mau makan di sini mahal lah dulu. Kita makan, sama saya aku kasih dulu makan. Tahu nggak? Dibayarin loh sama orang. Emang kita waktu mau masuk ketemu sama tetangga, sama-sama kita mau masuk ke mall, dia baru mau masuk. Aku manggil suami saya. Oh iya, ada. Atau dibayarin loh sama dia. Itu coba. Itu di luar kuasa sayang Tuhan itu luar biasa nyata gitu loh. Walaupun kita merasa, aduh bu, ya nasinya cuma satu yang dikasih buat dia. Tapi kalau temanku itu kayaknya kasihnya nggak pernah makan. Kita gila. Ya kayak Samosir kemarin kan, kuenya bisa itu sampai dibawa ke kamar, ya kan? Ya nggak apa-apa itu dibagi-bagi. Memang kita tuh harus seperti itu ternyata. Yang sepertinya kita ini kayaknya mau ngasih aja kita cuma masih lapar, tapi ternyata. Amin ya. Terus lanjut, mau simpan namanya. Judika sudah masih proses juga. Kenapa? Kamu masih sakit hati juga sama orang lain atau enggak? Sudah selesai. Oke, luar biasa. Terus yang membuat proses, kamu di sini sudah berapa lama sih? Kalau di sini baru Oh sama ya kayak Amira ya. Oh bagian kalian masuk. Tapi kamu berapa tahun sih? 10 tahun. 10 tahun. Terus proses mau sampai kapan? Mau tahun depan apa mau besok bu gitu? Kira-kira satu dari sama Tuhan. Yang bikin kamu belum kenapa? Belum jadi manusia baru. Oh saya sakit hati bu. Waktunya bukan belum masih belum tahu. Belum sepenuhnya. Karena apa? Karena cuma because of love. Karena apa? Karena apa? Karena lingkungan atau karena nantilah bu saya masih muda nanti kalau jadi manusia baru nanti lah bu gitu. Karena apa? Harus ada alasan bu. Lingkungan lo lingkunganmu mak kamu sama ini toh Angga tapi sorry kok Angga Ferry
enggak ya? Apa sama bos mas? Kita ngapain bos mas? Jadi ngapain apa ya? Hah? Nonton apa? Oh, nonton TV. Iya, iya. Dia nonton TV lah. Kita waktunya baca film rumah kita. Ya. Jadi MPR ini versus 4 ya. 17 sampai 32 ya. Kita ya. Kamu ulang-ulang. Kamu pahami bahwa tidak boleh sia-sia lah itu. Nonton TV itu ya kalau kebanyakan jadi sia-sia. Kalau untuk pengetahuan, oh ini sekarang ada perang, aku harus begini itu ditonton bagus. Tapi kalau sudah bosan loh nonton TV, kalau buat itu kalau buat nggak berita kok males ya nonton ya. Apalagi sinetron pasti nggak ya sih. Film-film itu sudah nggak suka nonton. Jadi ada hamba Tuhan yang sampai TV-nya tuh nggak pernah nyala ya karena itu TV itu hanya dunia sekali lagi. Ya nanti menawarkan kita hanya dipuaskan nonton tapi hati kita kosong. Oke jadi kan lanjut. Ayo kamu kenapa? Kaosnya sama ini sama bos mas dapat ya beli bareng ya. Oke. Didelai kaosnya apa artinya? Didelai. Kamu siapa namanya? Oh Roy, ayo. Kamu kalau penyembahanmu paling semangat kalau kamu berarti dia dari belakang luar biasa nih kamu. Ya kan? Oh iya tapi keren, bagus itu harus kayak gitu ya Roy ya. Gimana Roy? Apakah yang membuat kendala? Atau enggak? Saya udah jadi manusia baru kok bu. Semangatnya. Apa? Saya dibilang manusia baru belum. Oh betul. Dia kan belum sama proses untuk belum di kalau belum jangan belum tentu. Kalau dia proses dia lagi jalan. Iya nggak apa-apa. Kuasa ya. Kamu proses juga. Menjalani apa kamu sekarang? Menjalani dari kehidupan yang Lama dulu kamu ngapain ketikanya? nakal bu. Nakalnya kenapa? Nakal. Terus sekarang? Hah? Sekarang tidak mulai hukumannya bu. Sedang menjalani hukuman. Terus kalau kamu gak jadi manusia baru kamu cuma bola balik loh. Aku udah 2 kali toh kemarin kayaknya ngomong masuk penjara ayo. Karena ini aku. Yang dia kata ya. Kemarin kok 5. Iya karena memang agama kayak itu bu. Saya Kamu matahari. Ya kamu juga pacarmu. rasanya Apa ya ampun. Perempuan banyak yang terus satu bulan yang bukan dia. ya beda-beda makanya itu berbeda-beda Tuhan tuh berbicara lewat firman-Nya. Nah, terus sekarang sudah proses. Oke, puji Tuhan. Yang kemarin saya itu nggak tahu bu, berobat sesat itu apa bu? Saya kemarin nggak tahu pas di luar kalau sesat itu nggak tahu saya itu apa. Domba dan satu nggak tahu artinya. Setelah saya sampai di sini Baru baru tahu. karena kemarin waktu di luar itu ke gereja juga Saya cuma tahu gereja aja bu. tahu gereja saja, tapi nggak datang. Enggak. Oh, lu kamu Kristen dari kecil dari lahir. Saya tahu Tuhan saya bu. Ah, Saya lupa. lupa. Saya dipakai tambahnya. Karena menikmati dunia ya, indahnya dunia ya. Ya padahal sudah ada tertulis bahwa kamu tuh gak boleh hanya memikirkan dunia. Karena dunia itu yang mengakibatkan kamu masuk ke penjara. Ya kan? Oke, Roy? Semangat ya Roy. Amin. Ya lanjut teruskan. Iya kalau Angkat dong. kecil mana ya? Ah, Iya kalau setelah kalau dia baru di daerah koma, dia kali di daerah koma setelah nggak tahu. kenapa? Kalau kecil banyak. Hmm. Nah, di baru kan ada juga kalau dulu pakai narkoba lah, belum narkoba. Sekarang dia kan udah narkoba lagi. Tapi Pak Samuel ini memang pernah jadi terlihat. Semua yang Keren ya. Terus? sekarang selama hampir 3 tahun ini saya sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Loh kamu masuk sini belum 3 tahun kok? Bulan nanti 3 tahun. Oh, sini juga ya Pak? Ya, Oke. Terus? maksudnya kalau konteksnya anak dari rumah ini kan
Dia ini adalah bagian daripada proses untuk meninggalkan orang Yes. kalau berpasangan. Iya. Ya, Dipaksa ya kalau Pak. dia sudah lihat baliknya, kalau dia mau taruh, seharusnya manusia yang mau ubah ini pasti dalam hati kecilnya Mau lebih baik, mau lebih memberi fasilitas yang baik kepada keluarga, kan anak istri dalam hati kecil pengen, tetapi kendalanya di depan Tuhan untuk kesenambungan manusia dalam itu kan nggak hanya sesaat, mungkin saat kali dia yang hebat dibaptis bertobat itu cukup tidak puasa bang itu kan benar. iya paham kalau Tuhan Yesus itu kan selalu terbuka untuk menerima tobatmu. Iya. Tetapi yang tidak diinginkan Tuhan bahwa kamu melakukan kesalahan yang sama. Loh, sudah tahu kok jualan narkoba itu nanti ketangkap masuk penjara kok kamu melakukan lagi. Itu sebenarnya yang pintar siapa, yang nggak paham siapa gitu loh. Ya nggak sih? Jadi jelas itu sangat-sangat makanya kalau nggak dilihat di TV kata orang jualan narkoba, bahkan ada pasangan suami istri yang baru-baru ini terlihat hidupnya itu agamis ya, ketangkap juga. Coba ya, fase terlalu tapi mikirnya itu orang itu kok hanya takut dengan orang ya, sama Tuhan kok lupa ya. Kenapa kan itu kan merusak gitu loh. Kamu manja cukup banget. Kamu udah seminggu kayaknya udah semangat ngomong kayak apa? Hah? Apa? Kebayangin lah, berapa kali sih nggak ikut ibadah 2 hari gimana? Oh iya, ya langsung tahu nambah kamu pakai bagai aja lupa ya kangen ya. Terus sebulan. Atau rasanya kayak Hanya. malas gitu. Nah ini Kalau saya ingin jadi kawan itu sebenarnya saya ingin menjualkan Tuhan Yesus saya mistake ya baca Alkitab. Tapi saya kurang percaya diri. Gini tak kasih tahu Anda. Tidak perlu kamu itu orang lain tahu kita itu beragama Kristen. Tidak perlu orang lain tahu kita ini baca Alkitab. Jadilah atau kerjakanlah apa yang diajarkan Alkitab sehingga orang melihat kita seperti membaca Alkitab. Itu aja nggak perlu kok misalnya saya sambil saya ini baca firman terus bagus saya kok saya itu sehari harus 3 pasal 3 bab no nggak kayak gitu Anda. Biarlah orang lain yang melihat kita seperti membaca Alkitab. Jadilah kita tuh seperti kita terbuka itu loh. Jadi tanpa menjelaskan kita ini Kristen, tanpa menjelaskan kita ini baca Alkitab tuh orang lain udah berdekatan dengan kita nyaman. Nah, contoh ya menjadi manusia baru itu kalau orang lain berdekatan dengan kita itu nyaman. Coba kamu rasain. Kalau merasa kok orang ini kayaknya sama saya kok nggak seneng ya, kenal hati-hati. Ada yang salah di dalam diri. Tetapi kalau ada temanmu terus datang ngajak ngobrol asik, mungkin mereka ini nyaman, ya kan? Loh, kalau omongan kita kotor, omongan kita sia-sia, omongan kita menyakiti, apa yang mau si orang berkata dengan kita? Tidak mau kan? Ya? Kita seperti ini mau mungkin di luar konteks menjadi manusia baru ya. Kalau mungkin kamu pernah mendengar bahwa yang kemarin terjadi bencana itu banjir segala macam itu kan karena penebangan hutan yang tidak sesuai ya dengan aturan ya, jadi banjir segala macam, terus gajah itu melewati ladang orang, kebun orang, gajahnya dianggap salah ya kan, itu tuh nggak benar. Gajah itu melewati jalan itu setiap tahun itu sama. Dia itu tidak mengerti menuju mau mana pasar mana enggak. Dia itu cuma keliling hutan yang biasa dia lewatin, dia lewatin terus dari nenek moyangnya, dari bapaknya, sampai anak-anaknya. Tetapi
jahatnya manusia, serakahnya manusia, ditebanglah itu hutan, dijadikan ladang, dijadikan pemukiman. Sehingga saat gajahnya lewat, jalan yang seperti biasa, sudah ada manusianya, mau manusianya merasa, "Loh, kamu lewati kemana, kamu bisa?" Gajahnya yang disalahkan. Terus kadang ada ungkapan, kalau orang itu jahat, orang itu nggak baik, orang selalu ngomong kelakuannya seperti binatang. Yang sebenarnya, kalau ada yang ngomong kayak gitu, saya nggak setuju. Karena apa? Binatang itu sebenarnya baik. Dia salahnya di mana juga? Seekor anjing, sekali kamu kasih makan, wow, dia ingin terus loh. Ini dia ngasih apa? Jangan. Lumba-lumba itu jauh loh. Di lautan sana loh, diambillah sama manusia, dijadiin sirkus. Padahal dia tuh habitatnya mana di laut loh. Ikan hiu itu ngambilnya susah loh, diambilnya sedikitnya untuk dijadikan sup. Jadi manusia ini sangat-sangat serakah. Makanya saya nggak setuju lah dalam kelakuannya seperti binatang. No, binatang tuh baik. Dia itu lebih mempunyai hati daripada manusia. Makanya saya pesan kalau di sini ada kucing liar. Kalau kamu nggak suka, jangan kamu sakitin. Mending kamu yang pergi. Kalau kamu nggak mampu ngasih makan, jangan disakiti, jangan ditendang. Kasihan. Dia juga makhluk hidup kok. Tuhan itu menciptakan segala makhluk hidup itu dengan tersenyum kok kamu tega-tega. Bahkan sekarang ini ya di rumah saya itu pohon itu ada belalang. Dia makanin tanaman kesayangan saya, tak apa pohon ara itu loh. Pohon ara kata dia, saya punya itu. Daunnya dimakan ya, aslinya tahu ini belalang ini. Saya lihat matanya itu, nggak tega mau saya semprot. Baik gue. Terus sampai, gimana ya, kita suami saya rumah. Jadi daunnya habis itu loh. Aku nggak tega ya Pak. Terus kebetulan, ada tukang taman saya yang datang, kayaknya dia tuh seperti gitu ya. Jangan dulu. Untung, jadi daunnya itu sampai tinggal yang utuh tuh nggak ada, semua habis dimakan sama dia. Saya nggak tega, saking lihat matanya, di belakangnya orangnya kecil sampai gede, matanya tuh kayak dia tuh ngeliatin saya kayak saya kalau nggak makan di sini makan di mana ya, kayak tega saya. Sampai saya kayak gitu, kalau pak suami saya, ngapain sih belalang tuh nggak apa-apa banyak, tapi nggak tega gitu ya, gitu. Jadi kalau manusia dengan hewan atau binatang yang akalnya aja diciptakan Tuhan itu, hewan itu kan di bawah kita jauh, tapi dia itu, hewan itu hatinya atau perasaannya itu lebih daripada kita, ya kan? Kalau nyamuk nggak gigit ya saya nggak jadi bingung, kasihan, ya kan? Ya gigit yang lain, jadi gitu. Kalau tadi pengajaran manusia baru, saya yakin teman-teman yang di sini sudah paham ya. Rata-rata yang semua tadi bilang sedang proses. Jadi binatang tadi hanya intermezzo biar kalian agak biar. Jadi ingat, khusus dan keluar dari sini jangan jahat sama binatang, ya, kasihan. Oke? Kalau kamu sama binatang yang makhluk Allah aja tega, apa kabar kamu dengan sesama manusia? Kamu pasti lebih gila gak sih? Kamu merasa paling super power, paling hebat. Tapi kalau ada penyiksaan, kamu sakit buat itu. Sampai gak tega untuk melihat gitu. Apalagi yang suka makan daging anjing. No. Dia bukan makanan loh. Masih tahu, bukan makanan. Karena anjing itu kalau dia kena rabies kamu makan ya kamu nanti mati. Yes. Kalau dinas kesehatan itu kan sapi, kambing, babi memang iya untuk ayam memang untuk dikonsumsi, tapi anjing itu enggak. Kasihan. Di Korea itu kan ada peternakan anjing untuk dimakan, itu sekarang udah ditutup kok, mau nggak boleh lagi. Dan banyak di Lampung ini sekarang gajah itu sudah tidak boleh ditunggangi, dinaikin untuk pariwisata udah nggak boleh. Jadi hanya boleh dilihat itu, tapi untuk ditunggangi yang orang pariwisata lihat nggak boleh lagi. Jadi sekarang itu dunia ini sedang konsen dengan masalah, dengan
kehidupannya gitu, nggak sembarangan kelihatan. Jadi kalau kalian di dalam sini biar tahu gitu loh, oh iya sekarang ini sudah banyak di negara mana ya bupati udah nggak boleh lumba-lumba untuk dijadikan sirkus, itu udah nggak boleh. Sudah mereka sudah mengembalikan lumba-lumba ini ke habitatnya. Terus Kalimantan, orang hutan itu banyak orang hutan kan sudah mau punah kan. Jadi yang punya penduduk yang pada pelihara itu dimintain sama mereka. Dimintai, bahkan mereka itu kan karena sudah terbiasa dipelihara oleh manusia, dia mungkin jadi nggak bisa kan cari makannya di hutan. Itu sama lembaga itu, dia setiap hari dibawa ke hutan untuk belajar manja. Makanya itu kalau dia, nah itu semuanya nonton-nonton yang gitu. Kalau yang nggak penting berarti nggak mau. Si orang hutannya itu dibawa ke hutan, terus sampai sore dijemput lagi. Dijemput agar dia biasa dulu gitu loh. Kalau langsung dilepas, kalau dia biasa dipelihara nggak bisa diajari makan sendiri. Jadi sementara kalau hutan yang tidak ada makanan disediain, bisa terus jadi tamu seperti itu. Yang kemarin kan orang hutan hampir punah ya, tapi sekarang sudah mulai digalakkan lagi supaya tidak lemah. Punahnya itu karena manusia kan jahatnya gitu loh, ditembak betinanya atau yang sedang melahirkan ambil anaknya untuk dipelihara kadang dijual, padahal pelihara mungkin nggak ngerti cara peliharaan itu gimana. Itu loh manusia serakahnya luar biasa ya. Oke. Yang buat disampaikan gimana? Ada yang masih nggak mudeng? Loh, perjanjiannya semua dilupa proses loh. Prosesnya ditungguin tuntunan sampai kapan? Ya. Menjadi manusia baru, nggak boleh pikiran sia-sia, yang mencuri tidak boleh mencuri lagi, yang menjadi kurir nggak boleh menjadi kurir lagi. Memang godaan iblis itu luar biasa. Makanya tadi buat dipesan sama Angga keluar dari gereja ini. Angga sama Ferry ya. Bilang sama iblis, tertulis loh iblis, nggak boleh aku ngomong sia-sia, nggak boleh aku malas. Ya Angga, memang malas kok. Aku sih dengerin orang ajarin firman sudah tahu masalahnya. Kalian sudah mengerjakan belum? Kalau belum, mendukakan Roh Kudus sama dengan tidak mengerjakan firman Tuhan. Tidak mengerjakan firman Tuhan, nanti hidupmu akan muter-muter masuk keluar penjara. Hanya seperti itu buat yang menyenangkan. Oke, demikian terima kasih. Tuhan memberkati.